البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azdani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembatal-pembatal keimanan, yaitu pembatal yang berikutnya, pembatal yang keenam, berkaitan seputar berhukum kepada selain hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Kata beliau, i'tiqadu adami kamali hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam au juhud ma anzalallahu minal hukm asy-syar'i alaih, yaitu meyakini tidak sempurnanya petunjuk Rasul SAW atau mengingkari apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan berupa hukum syar'i. Jadi yang keenam ini adalah apa? Dia meyakini bahwasannya petunjuk Rasulullah SAW itu enggak sempurna dan mengingkari hukum syar'i yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Qur'anul Karim. Itu termasuk pembatal keimanan. Mengingkari terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Qur'an Karim berupa hukum syar'i dan meyakini bahwasannya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna. Ini bahaya ya. Naam. Aw i'tiqadun anna hukma ghairihi ahsan minhu aw atam aw ashmal li hajatil bashar. Atau keyakinan berikutnya, atau meyakini bahwasannya hukum selainnya itu lebih bagus atau lebih sempurna atau lebih mencakup dikarenakan kebutuhan manusia. Maksudnya apa? Maksudnya ini semua keyakinan yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Kita ulangi lagi yang terakhir tadi. Atau meyakini bahwasannya hukum selain hukum Rasulullah SAW lebih baik, lebih bagus atau lebih sempurna atau lebih mencakup untuk kebutuhan manusia. Jadi meyakini bahwasanya untuk kebutuhan manusia hukum selain Al-Qur'an was sunnah itu lebih bagus, lebih sempurna, lebih mencakup katanya. Aw i'tiqadu musawati hukmi ghairillahi ta'ala li hukmillahi wa rasulih. Atau meyakini samanya, setara hukum selain Allah dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ini keyakinan yang keliru juga ya. Meyakini bahwasanya hukum selain Allah sama dengan hukum Allah dan Rasulnya. Naam. Au i'tiqadu jawazil hukmi bighairi ma anzalallahu ta'ala. Atau meyakini bolehnya berhukum kepada selain apa yang Allah Ta'ala turunkan. Maksudnya meyakini bahwasanya bolehnya berhukum kepada selain Al-Qur'an. Naam, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, wa in i'taqada anna hukmallah afdal. Nah, dan jika dia meyakini bahwasanya hukum Allah itu lebih afdal, itu juga termasuk apa? Itu sambungan sebelumnya ya. Maksudnya apa? Maksudnya keyakinan yang terakhir ini, au i'tiqadu jawazil hukmi bighairi ma anzalallahu ta'ala wa in i'taqada anna hukmallah afdal. Yang terakhir ini perhatikan baik-baik, meyakini bolehnya berhukum kepada selain apa-apa yang Allah telah turunkan dalam keadaan dia meyakini bahwasanya hukum Allah itu afdal. Jadi dia meyakini hukum Allah itu lebih afdal, cuman berhukum kepada selain hukum Allah boleh gitu loh. Itu juga termasuk barakallahu fikum perkara yang bisa membatalkan
Nah, barakallahu fikum keimanan seorang hamba. Sudah kita lewati ya, pembatal di sini ada yang membatalkan secara keseluruhan, ada yang membatalkan kesempurnaannya. Jadi jangan sampai salah paham ya, kalau yang membatalkan keseluruhannya ya berarti otomatis dia sudah apa? Tidak dikatakan muslim lagi. Hilang semua keimanannya, hilang semua. Nah, barakallahu fikum nama yang ada pada diri dia berupa keislaman. Kita lihat. Jadi nomor 6 ini disebutkan juga oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih di dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Di sana kalau melihat rinciannya kurang luas, tapi yang lebih bagus yang masalah rincian seperti ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap apa? Al-Ushul Tsalatsah. Di akhir-akhir itu, di akhir-akhir kitab Al-Ushul Tsalatsah berkaitan masalah tauhid, berhukum kepada tauhid atau yang semisalnya berhukum kepada selain Allah taala, dijelaskan secara rinci mengenai barakallahu fikum penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul kafirun, fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humudz zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Ada fasiqun, al-kafirun, adz-dzalimun. Karena orang-orang Khawarij yang mereka bermudah-mudahan mengkafirkan hukamul muslimin, mereka berdalilkan dengan satu ayat saja, fa ulaika humul kafirun, langsung kafir. Jadi ketika ada pemimpin atau pemerintah berhukum kepada barakallahu fikum selain hukum Allah dan Rasulnya, langsung katakan kafir gitu. Paham ya? Padahal ada rinciannya. Apakah dia berhukum itu meyakini bahwasannya hukum selain Al-Qur'an was sunnah lebih bagus, atau karena politik, atau karena perkara dunia yang dia ingin dapatkan? Itu nanti ada rinciannya. Kalau dia meyakini hukum selain Al-Qur'an dan As-Sunnah lebih bagus, lebih baik, lebih sempurna, kafir. Paham ya? Nah, dia apa? Dia meyakini bahwasanya ada hukum selain Al-Qur'an dan Sunnah yang lebih bagus, lebih sempurna, lebih mencakup. Paham ya? Itu nanti masuk dalam kekufuran hal itu. Tapi kalau dia berhukum kepada selain Al-Qur'an dan Sunnah karena politik, karena dunia politik atau yang semisalnya, itu masuknya nanti dalam kategori apa? Imam fasik, imam zalim. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai bermudah-mudahan kita mengkafirkan. Dilihat dulu di dalam masalah mengkafirkan itu ada yang namanya asy-syurut wal mawani'. Syurut itu syarat-syaratnya, terpenuhi atau belum? Mawani' itu penghalang-penghalangnya. Ada penghalang atau tidak untuk dia dihukumi kafir? Itu penting sekali ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Yaqulu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida." Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang mereka mengatakan, mengungkapkan atau menyatakan bahwasannya mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, dan menyatakan bahwasannya mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Yuriduna an yatahakamu ila taghut, mereka ingin berhukum kepada taghut. Bayangkan, taghut kullu ma ubida min dunillah, seluruh yang diibadahi selain Allah taala taghut. Paham ya? Jadi mereka ingin berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk meninggalkan taghut. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, dan setan senantiasa ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Termasuk bentuk kesempurnaan iman, kita lihat di sini. Fala wa rabbika, maka tidaklah, dan demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman dengan iman yang sempurna. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka, sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai hakim, penengah, pemutus perkara mereka, menyelesaikan apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian dengan keputusan tersebut mereka tidak menjumpai di diri-diri mereka harajan, suatu keberatan untuk menerima, mimma qadait, dari apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan sampai mereka mau berserah diri dengan sebenar-benarnya. Faham maksudnya ya? Jadi ketika mereka
masih belum mau menjadikan Rasulullah sebagai penengahnya, sebagai hakimnya, mereka tidak akan sempurna keimanannya. Sampai mereka mau menjadikan Rasulullah SAW sebagai apa? Penengah, sebagai hakim terhadap perkara yang diperselisihkan di antara mereka, dan sampai di diri mereka tidak dijumpai apa? Keberatan untuk menerima keputusan yang Rasulullah tetapkan tadi itu. Dan sampai mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Wa yaqulullah ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini ayat yang penting ini ya, ini yang sering digembor-gemborkan oleh orang-orang apa? Khawarij, orang-orang takfiriyun yang mereka menggunakan satu ayat ini saja. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan apa-apa yang telah turunkan, maka mereka kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Langsung memandang satu sisi saja tanpa melihat apa? Surut-surutnya dan mawanitnya. Langsung dikatakan pemerintah Republik Indonesia, pemimpinnya kafir katanya. Kata mereka ya, orang-orang takfiriyun yang benar-benar mudah mengkafirkan hukum muslimin. Alasannya apa? Mereka kan tidak berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka kan berhukum dengan undang-undang dasar katanya. Kita katakan jangan bermudah-mudahan seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis, ketika segenap para sahabat minta usulan, ketika dikabarkan bahwasanya di akhir zaman akan ada pemimpin-pemimpin yang apa? Zalim, berbuat jahat, mengambil sebagian harta rakyatnya. Nah, apa kata segenap para sahabat? Ya Rasulullah, apa boleh kita berontak melawan pemerintah tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masallu. Jangan selama mereka masih salat. Maksudnya apa? Maksudnya diperintahkan untuk bersabar. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun punggungmu dipukul dan diambil hartamu. Nah, maksudnya apa? Sabar. Selama masih apa? Nah, barakallahu fikum, salat, muslim, maka sabar. Nah, barakallahu fikum, karena manusia, nah, barakallahu fikum, tidak semudah itu untuk apa? Untuk mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Jangan sampai kita cuma menggunakan satu ayat ini ya. Ada ayat yang barakallahu fikum humul fasikun humud dzalimun. Itu perlu direnungi baik-baik. Karena apa? Karena kalau kita mengambil satu ayat ini langsung mudah-mudahan mengkafirkan itu ya. Tapi kalau melihat sebab kenapa dia berhukum kepada selain Al-Qur'an Sunnah, tentunya apa? Kita akan bisa memperhatikan dan bisa menghukumi. Nah, kalau antum mau lihat panjang lebarnya, rincian yang sangat bagus, rujukannya yang paling terdekat. Nah, barakallahu fikum syarah usul salatah. Syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di akhir-akhir kitab itu beliau menjelaskan merinci mengenai makna barakallahu fikum faulaika humul kafirun, humud dzalimun, humul fasiqun. Tiga ayat yang berbeda-beda tersebut beliau gabungkan. Beliau apa? Sinkronkan biar tidak gagal paham. Nah, kesimpulannya barakallahu fikum, yang dikafirkan itu adalah orang yang berhukum kepada apa? Selain Al-Qur'an was sunnah dalam keadaan meyakini. Dalam keadaan meyakini hukum selain Al-Qur'an sunnah itu lebih bagus, lebih sempurna dan lebih afdal dan lebih mencakup daripada Al-Qur'an sunnah. Nah, itu berbahaya. Kalau sudah meyakini seperti itu berbahaya. Nah, Allahu musta'an. Yang ketujuh, ada takfiril musyrikin aw syak fi kufrihim li'anna hadha syakkun fi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya. Termasuk pembatal keimanan tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu terhadap kekafiran mereka. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu terhadap kekufuran mereka. Abu Lahab kafir enggak? Wah, ana masih ragu ana. Abu Lahab itu dia orang Quraisy dia, ana masih ragu. Dia kafir atau tidak? Hati-hati. Ragu terhadap kafirnya orang kafir itu kafir. Termasuk kekufuran. Paham ya? Hati-hati. Naam. Kemudian apa? Tidak mau mengkafirkan orang musyrikin. Orang musyrikin kafir enggak? Nah, barakallahu fiikum, musyrikin tentunya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, yang mereka adalah penduduk api neraka itu. Nah, dan jelas langsung Allah taala firmankan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kafir. Ya enggak? Ahlul kitab wal musyrikin kafir. Nah, enggak boleh kita ragu ya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah dalam kitab Nawaqidul Islam, di antaranya mirip ini. Bahwasanya barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, au syakka fi kufrihi, atau dia ragu terhadap kekufurannya, aw sahhaha madhhabahum, atau dia itu membenarkan keyakinan mereka, maka faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Semaknanya itu. Jadi kita harus hati-hati ya, kalau ditakyin dijelaskan dalam Al-Qur'an Sunnah fulan kafir, kafir. Fulan min ashabin nar, min ashabin nar.
Harus kita berani mentakyin kalau apa? Sudah benar-benar dijelaskan dalam Al-Qur'an Karim. Adapun kalau perbuatan kekufuran secara global kita globalkan. Semua orang kafir di neraka, jelas. Paham ya? Nah, orang-orang musyrikun kufar, jelas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun untuk menakyin per individu itu butuh apa? Butuh barakallahu fikum ketelitian, kecermatan, jangan bermudah-mudahan mengkafirkan. Boleh kita meyakini si fulan ini kafir, enggak pernah salat sama sekali. Keyakinan kekufuran yang ada pada si fulan karena enggak pernah salat sama sekali, itu dibenarkan dia meyakini. Dia kafir, secara keyakinan kita dibenarkan karena apa? Benar-benar enggak salat sama sekali dia. Paham ya? Cuman menuduh, "Bapak ini kafir, Pak." Kafir gimana? KTP Islam loh, KTP gua katanya. KTP saya ini Islam. Kok Bapak mengkafirkan? Fitnah akan terjadi di mana-mana. Paham ya? Cuman dia meyakini bahwa si fulan yang tidak pernah salat sama sekali kafir itu keyakinannya benar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tadi harus dipahami baik-baik ya. Nah, kalau tidak salah rinciannya disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala bahwasanya apa? Untuk meyakini diperbolehkan. Orang yang tidak pernah salat sama sekali atau yang semisalnya dikatakan kafir, di dalam keyakinan dia meyakini dia itu kafir. Tapi untuk menakyin kamu itu kafir, itu hati-hati. Paham ya? Nah, paling-paling kalau kita mau menasihati, afan, hati-hati. Antum telah terjatuh dalam kekufuran. Itu lebih baik. Tapi kalau untuk menakyin, Bapak ini kafir, Pak, misalkan, itu hati-hati. Jangan bermudah-mudahan. Naam. Kecuali yang disebutkan dalam dalil tadi itu ya. Abu Lahab kafir, na'am. Abu Jahal, na'am. Abu Thalib enggak diragukan lagi. Misal seperti itu karena ada dalilnya gitu ya. Ada dalilnya, na'am. Kita lihat di sini. Li'anna hadza syakkun fi ma ja'a bihi Rasul, karena seperti ini berarti meragukan terhadap apa yang telah didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh ragu tentang kafirnya orang musyrikin dan tidak boleh apa? Nah, barakallahu fikum, tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrikin. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih wa inna la fi syakkin mimma tad'unana ilaihi murib." Mereka mengatakan, sungguhnya kami telah apa? Nah, barakallahu fikum, telah kufur terhadap apa yang diutus kepada kalian dengannya. Dan sesungguhnya kami terhadap apa yang kalian seru ragu. Ini meragukan. Allah musta'an. Nah, meragukan terhadap apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Syariat yang lurus atau syariat yang mulia tersebut. Nah, yang kedelapan, wal istihza'u billahi ta'ala. Istihza' mengolok-olok. Istihza' kepada Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya atau rasulnya, walaupun bermain-main, bersenda gurau. Karena kisahnya sudah kita lewati kan pada perang apa itu? Perang Tabuk. Nah, sebagian saat itu sebagian sahabat itu bersenda gurau mereka. Senda gurau, main-main. Nah, sampai-sampai mengejek. Kita enggak melihat orang-orang yang bersama Rasulullah itu mereka melainkan hanya apa? Peduli dengan perutnya saja. Namanya mereka kalau ketemu musuh paling takut mereka. Nah, maksudnya nuduh Rasulullah dan segenap para sahabat yang lain itu cuman pedulinya perut saja. Kalau ketemu musuh takut. Padahal cuma canda, barakallahu fikum, sendagura, tapi langsung divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia bercandanya berlebihan. Kita lihat nanti ya. Al-istihza'u billahi ta'ala, mengolok-olok atau mengejek Allah Subhanahu wa taala. Au bil Qur'anil Karim, mengejek Al-Qur'an Karim, hati-hati. Au bid din, atau mengolok-olok agama, hati-hati. Au bis thawab wal 'iqab, atau barakallahu fikum, mengolok-olok pahala Allah taala dan hukuman Allah taala. Au nahwu dzalik, atau semisalnya itu. Awil istihza' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu juga hati-hati. Nah, mengejek, menganggap rendah, mengolok-olok, menghina, itu hati-hati. Au bi ahadin minal anbiya, atau mengejek, mengolok-olok salah satu dari kalangan para nabi. Sawa'un akana dzalika mazhan au jiddan, baik orang tersebut cuman bermain-main atau sungguh-sungguh, hati-hati. Jangan sekali-kali mengolok-olok. Nah, barakallahu fikum. Ana pernah diperdengarkan itu suaranya seorang dai, ya sesat dia ya. Dia memang terkenal nih, layar TV terkenal. Yaitu ketika menyebutkan kisah Nabi Musa, sampai-sampai menyebutnya Nabi Musa itu preman katanya. Sekali pukul geblek orangnya. Kalau enggak salah sekali pukul jatuh gitu. Paham ya? Lafadznya
kurang adab seperti itu. Kalau nggak salah siapa namanya itu ya, diperdengarkan dulu ya. Hanan At-Taqi atau siapa itu? Pernah dengar itu ya? Itu kadang ngomongan sembarangan. Aisyah ummul mukminin itu pandai bernyanyi katanya. Allah macam-macam. Allah musta'an. Yang jelas banyak ucapan-ucapan yang mereka itu inginnya, katanya untuk menarik perhatian orang-orang yang anak muda zaman sekarang katanya. Biar mereka itu semangat untuk mengenal agama menggunakan bahasa-bahasa gaul. Akhirnya kan menggunakan bahasa yang tidak bagus. Menyelisih apa yang diajarkan, terlalu kurang adab terhadap para nabi dan rasul, berbahaya sekali seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Yaqulu ta'ala berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab dan mengatakan, kami hanya bersenda-gurau, bermain-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok, kalian mengejek? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, min syahidnya. Jangan minta maaf lagi, kalian sungguh telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Bayangkan, gara-gara cuman sendaguro, cuman bermain-main, tervonis kafir. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita bermain-main sampai mengolok-olok Al-Qur'an, mengolok-olok As-Sunnah atau mengolok-olok Nabi dan para rasul yang lainnya. Allahul musta'an. Yang ke-9, mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Maksudnya apa? Maksudnya memberikan pertolongan orang-orang musyrik untuk memerangi, memberikan pertolongan orang-orang musyrikin dan menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin. Itu juga termasuk pembatalan pembatalan keimanan dan keislaman. Jadi menolong orang-orang musyrikin, membantu orang-orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Walaupun bantuannya uang misalkan, bantuannya makanan misalkan, masuk juga itu. Membantu orang-orang kufar untuk memerangi kaum muslimin atau membantu senjata misalkan, masuk juga kena barakallahu fikum ancamannya. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Dan barang siapa di antara kalian yang barakallahu fikum berpaling kepada mereka, maksudnya berloyalitas kepada orang-orang kafir, maka sungguh dia termasuk bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang atau kaum yang zalim. Maksudnya walaupun menolong dengan persenjataan saja atau dengan ucapan atau dengan barakallahu fikum makanan atau pakaian itu sudah masuk ya. Hati-hati. Menolong orang kafir memerangi kaum muslimin atau dengan doktrin-doktrin obat-obatan misalkan, dibikin obat-obatan yang kira-kira mereka yang tahu hanya mereka, disebarkan di wilayah kaum muslimin, kemudian biar kaum muslimin minum obat itu akhirnya mati misalkan. Termasuk juga itu. Paham ya? Karena tujuannya memerangi kaum muslimin tadi itu. Jadi enggak harus harta, itu enggak harus. Bisa harta, senjata, makanan, minuman. Intinya membantu orang-orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Yang ke-10, i'tiqadun annahu yas'a ahadun al-khuruja an hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la yajibu alaihi ittiba'uh. Allah musta'an. Yang ke-10, meyakini bahwasanya diperbolehkan salah seorang untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak wajib untuk mengikutinya. Mereka berdalilkan dengan Kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khadir itu. Paham ya? Barakallahu fikum. Disebutkan buktinya Nabi Khadir juga tidak mentaati apa yang dibawa Nabi Musa. Kita katakan karena dua-duanya adalah nabi. Paham ya? Kemudian masing-masing membawa syariat sehingga tidak diperintahkan untuk satu mengikuti syariat yang satunya. Paham ya? Beda. Sekarang kalau kalian kan umat, kita umat. Umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita wajib mengikutinya, wajib mengikuti Rasulullah SAW. Kita lihat. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima dari orang tersebut sedikit pun, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mencari agama selain agama Islam, rugi. Barakallahu fikum, karena enggak diterima sedikit pun, enggak diterima. Amalannya enggak diterima, wal iyad billah. Karena agama satu-satunya adalah agama
yang diridhai di sisi Allah Taala hanya agama Islam saja. Inna dina 'indallahil Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat yang ke-11, al-i'radu al-kulli an dinillah, berpaling secara keseluruhan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Berpaling secara keseluruhan dari agama Allah Subhanahu wa taala, enggak mau peduli, enggak mau. Nah, intinya enggak mau menoleh sedikit pun terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Aw amma la yasul Islam illa bih. Atau dia berpaling dari apa? Dari sesuatu yang Islam itu enggak dianggap sah kecuali dengannya. La yata'allamuhu wa la ya'mal bih, ya kan? Enggak mau mempelajari ilmu agama Islam dan enggak mau mengamalkannya. Ini bahaya. Yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, tsumma a'rada 'anha, inna minal mujrimina muntaqimun." Dan tidaklah ada orang yang lebih zalim daripada orang yang apabila disebutkan ayat-ayat Rabbnya kemudian justru dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Sesungguhnya kami adalah zat yang akan menghukum orang-orang mujrimin, orang-orang jahat. Paham ya? Dari berpaling dari agama secara keseluruhan termasuk pembatal keimanan. Yang ke-12, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi rasul walau 'amila bih. Ini hati-hati ini. Seringnya sebagian orang seperti ini, tapi wal a'yadu billah ya. Barang siapa yang membenci sedikit apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW walaupun dia ngamalkan. Contohnya apa? Jenggot taruhlah. Dia sebenarnya benci. Dia ngamalkannya bukan karena itu kewajiban, bukan, tapi karena wah sebenarnya itu enggak enak sebenarnya. Pelihara jenggot ini karena terpaksa saja ini. Wa illa aslinya kalau anak pribadi itu enggak senang kalau pelihara jenggot. Anak karena hidup di lingkungan ahlus sunnah, ahwalus sunnah, ya tak pelihara jenggotnya. Dia mengamalkan tapi benci dengan syariat Rasulullah itu. Itu termasuk apa? Pembatal keimanan, hati-hati. Jadi kalau kita mengamalkan suatu ibadah, yakini itu adalah ibadah. Yakini itu adalah apa? Adalah syariat. Jangan sampai kita mengamalkan suatu amalan tapi kita benci dengan apa? Syariat tersebut. Jangan. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum." Sebabnya yang demikian itu sebabnya karena mereka itu benci terhadap apa-apa yang telah turunkan, akhirnya apa? Akhirnya Allah Ta'ala batalkan, hancurkan amalan-amalan mereka. Allah musta'an, terhapus amalan-amalan mereka. Yang ke-13, fi'lu sihr. Ini hati-hati. Yang ke-13 termasuk pembatal keimanan, pembatal keislaman adalah apa? Melakukan perbuatan sihir. Nah, barakallahu fikum. Sihir itu apa? Sihir itu makanan atau minuman? Sihir itu apa itu sihir? Belum tahu ya? Apa itu sihir, Husain? Apa itu sihir? Pernah dengar kan? Ada tukang sihir, si fulan kena sihir, ya kan? Di sana ada Mbah fulan suka menyihir orang. Sihir itu apa? Maksudnya apa? Perbuatan apa sihir itu? Sihir itu apa sihir itu? Antum? Sihir itu secara global, barakallahu fikum, adalah perbuatan yang di dalamnya mengandung unsur membikin orang itu yang semula benci dan cinta, yang semula cinta dan benci, termasuk apa? Termasuk perilaku perbuatan dibantu oleh setan itu. Itu sihir, secara global seperti itu. Jadi, nah barakallahu fikum, si fulan kena sihir itu awal mulanya dia benci, akhirnya dia senang. Kena sihir juga namanya ya. Atau semula dia senang jadi benci. Suami istri, awal mulanya suami istri, masya Allah. Suami istri itu saling mencintai, senang, berdua misalkan, tapi tiba-tiba langsung benci. Seketika kena sihir. Ya, kena pengaruh sihir. Nah, nanti disebutkan sihir itu maksudnya adalah as-sarfu wal 'atfu. Itu sihir. Jadi sihir itu as-sarfu wal 'atfu. Sarfu itu membuat orang berpaling, benci, al-'atfu membuat orang itu saling mencintai. Nah, barakallahu fikum. Ada enggak sihir putih? Abdul Aziz? Kata orang-orang itu kalau ada sihir hitam lawannya sihir putih katanya. Enggak ada ya? Enggak ada sihir putih itu enggak ada. Orang ketika sudah bisa menyihir, itu tidak mungkin dia tidak terjatuh dalam kekufuran. Pasti terjatuh dalam kekufuran karena syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya hampir semua ilmu sihir itu ada apa? Ada perbuatan-perbuatan kufur itu, nginjak-nginjak Al-Qur'an. Terkadang diperintahkan untuk menulis apa? Arab. Ayat-ayat Al-Qur'an di kamar mandi dengan darah haid, bayangkan. Allah musta'an. Itu termasuk apa? Ritual-ritual sihir. Terkadang harus apa? Nyobek-nyobek Al-Qur'an. Allah musta'an. Intinya apa?
Nah, barakallahu fikum, sihir itu termasuk apa? Ilmu yang menghantarkan seorang itu dalam kekufuran. Oleh karena itu dua malaikat yang Allah turunkan di Babil, yaitu Harut dan Marut, itu ketika diturunkan di sana, nah ketika mengajarkan ilmu sihir, bukan maksudnya manusia biar belajar, bukan, menguji. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya fitnah, ujian, jangan kalian kufur. Maksudnya kalau kalian belajar, kalian terjatuh dalam kekufuran itu. Sihir itu enggak ada yang apa? Nah, barakallahu fikum, yang beruntung itu enggak ada. Apa itu ayatnya itu? Wala yuflihus sahiru haitsu ata itu ya. Nah, dan tidak ada tukang sihir itu yang beruntung. Dimanapun dia berada, enggak ada yang beruntung tukang sihir itu. Nah, enggak akan beruntung ya, karena apa? Ini tadi membikin orang, nah barakallahu fikum, yang semula cinta dia benci, yang semula benci dia cinta. Kita lihat, fi'lu sihr wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Termasuk ilmu sihir itu adalah as-sarfu, membikin orang berpaling benci, wal 'atfu, membikin orang itu cinta. Au ridha bih, atau membikin orang itu ridha. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama jelas sekali dan gamblang. Jadi dua malaikat itu siapa? Harut dan Marut. Ketika turun di Babil, nah barakallahu fikum, mengajarkan ilmu sihir di situ bukan apa? Bukan agar mereka belajar, itu bukan. Tapi apa? Nguji. Ya. Dan tidaklah mereka mengajari ilmu sihir seorang pun sampai kedua malaikat itu mengatakan, kami ini hanya fitnah, hanya ujian, fala takfur. Jangan kamu kufur. Maksudnya kalau kalian belajar ilmu sihir, kafir gitu. Allah musta'an. Yang terakhir, hadhi min abrazil nawaqid. Ini termasuk pembatal-pembatal Islam yang paling nampaknya. Jadi pembatal Islam itu banyak sekali, ini diantaranya. Wa hunaka nawaqidu katsiratun turja' fi jumlatiha ila ba'di ma dzukira min dzalik juhudul Qur'an aw syai' minhu. Di sana masih ada pembatal-pembatal yang banyak. Semuanya dikembalikan kepada, nah barakallahu fikum, secara globalnya dikembalikan kepada sebagian apa yang telah disebutkan, di antaranya apa? Yaitu mengingkari Al-Qur'an atau sedikit daripada isi kandungan Al-Qur'an. Aw syak fi i'jazihi, atau meragukan tentang apa? Kemukjizatan Al-Qur'an. Meragukan tentang apa? Nah barakallahu fikum, nah kemuliaan isi kandungan Al-Qur'an. Au imtihanul mushaf au juz'un minhu, atau menghina, mengejek, ini menghina, mengejek al-mushaf atau bagian darinya. Mushaf itu ya sebenarnya mushaf itu sifatnya bisa dikatakan lembaran-lembaran ya, tapi maksudnya adalah Al-Qur'an di sini. Nah, au tahlil syai'in mujma'an 'ala tahrimihi, atau menghalalkan sesuatu yang sudah disepakati pengharamannya. Babi haram, kata dia halal kalau sedikit katanya. Allah musta'an. Jadi dia berupaya untuk apa? Membikin ucapan-ucapan yang sesuai hawa nafsu mereka, menghalalkan sesuatu yang telah disepakati keharamannya. Seperti zina, kazina, wasyubil khamr, seperti zina, minum khamr, au ta'an fid din, atau mencaci maki, menghina di dalam agama ini, au sabbuhu, atau menghinanya, mencaci maki agama, au tarkus shalah, atau meninggalkan salat. Na'udzubillahi minadh dhalal, wallahu a'lam. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kesesatan. Wallahu a'lam. Nasallahu salamatal afiyah. Sudah kita selesaikan pembatal-pembatal keimanan sekaligus pembatal keislaman. Nasallahu salamatal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.